Konon ribuan tahun yang lalu, ada sebuah dinasti yang terkenal karena batu giok. Dinasti itu dikenal di seluruh dunia bernama Dinasti Biru Giok. Setahun yang lalu di sebuah lelang, aku mendapatkan batu giok misterius ini. Sejak itu siang malam aku mengukirnya. Hanya untuk menciptakan sebuah karya yang tiada duanya di dunia. Sepertinya ini sudah takdir. Dia membawaku ke Dinasti Biru Giok yang misterius ini. Katakan. Katakan, cepat katakan. Bukan aku. Cepat katakan. Katakan cepat, katakan jujur, cepat katakan. Aku yang Aku tidak menanggung. mengambilnya. Di mana barangnya, katakan. Katakan. Kak, bagaimana kita bisa berpakaian seperti ini? Ada pembunuhan. Katakan di mana barangnya. Kalau tidak katakan yang berikutnya, akan jadi giliranmu. Kalian menangis apa mereka tidak berani membunuh? Ini melanggar hukum. Kamu memang pandai berakting. Tapi aku tidak suka berpura-pura gila. Katakan di mana barangnya. Apa barang apa? Karena kalian semua tidak mengaku mencuri hadiah ulang tahun untuk ayahku Giok Putih sepanjang perjalanan. Maka aku terpaksa mengantarkan kalian ke akhir. Tunggu. Aku punya cara. Semoga yang kamu katakan benar. Kalau tidak, Aku akan datang dengan kepala di tangan. Putra mahkota barang, sudah didapat, kamu melakukan dengan baik. Ada hadiah, terima kasih Paduka Putra Mahkota. Tulisan ini kuberikan padamu. Semoga kamu mengikuti aku. Untuk membangun prestasi. Hamba pasti akan berjuang mati-matian untuk Paduka Putra Mahkota. Hanya ini, tidak ada yang lain. ya, Tukang masak yang cerdik tidak bisa memasak tanpa bahan. kamu suka sekali membantah. Aku bilang meskipun begitu aku cukingran. Siapa sih orangnya? Ukiran batu giok ini sama sekali tidak sulit bagiku. Aduh, tubuh aslinya ini benar-benar kasihan. Sejak kecil disiksa oleh ibu tiri, belum lagi dijual ke istana pangeran menjadi pelayan yang paling hina. Terakhir kali bahkan langsung ketakutan sampai mati. Sejak aku menerima kebaikanmu setelah aku menyelesaikan rintangan di depan mata ini, tentu saja aku akan membalas dendam untukmu. Kamu tidak perlu terus mengingatkanku. Kamu masih punya waktu sebatang dupa untuk menyelamatkan diri. Sentuhan terakhir sudah selesai. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Kamu mau apa? Ikut aku ke istana. Aku. Yang Mulia Putra Mahkota mempersembahkan sebuah buah persik panjang umur dari Gunung Salju. Tumbuh di daerah yang sangat dingin, berbunga sekali setiap 3 tahun. Orang yang memakannya akan panjang umur. Anakku berharap ayah seberuntung Laut Timur, sepanjang umur Gunung Selatan. Bagus. Putra Mahkota sangat perhatian, tidak heran. Anakku yang baik, duduk. Sekarang giliranmu, Pangeran Si mempersembahkan jade putih ratusan ribu mil pegunungan. Hari ini aku akan membuatmu terkesan. Jade putih ratusan ribu mil pegunungan sudah sampai. Bagus. Adik, si pegununganmu ini sudah hancur. Apa maksudmu? Jangan-jangan mengutuk kerajaan kita hancur berantakan? Ayo, tangkap dia. Jangan sok tahu.
Yang mulia, bolehkah ini diberikan kepada putri kecil, agar putri kecil bisa menunjukkan kepada semua orang? Ham. Buka pintunya, biarkan cahaya bulan masuk. Bagus, bagus, bagus Permaisuri. Bagaimana menurutmu, memang ini barang berharga? Aku juga sangat terkesan. Bagus, UR memang mengerti. Keinginanku, UR, kamu bilang. Mau hadiah apa? Anakmu bisa membuat ayah bahagia, ini adalah tugas anakmu. Wah, gadis ini cantik, bagaimana kalau aku? Ayah anakmu bermaksud mengambilnya sebagai selir. Mengambil selir, kamu sudah minta izinku belum? Benar-benar pria brengsek. Xiaoyuerku jarang sekali. Kamu yang menginginkan seseorang yang perhatian dan hangat. Aku yang memutuskan untuk menyetujui hal ini. Terima kasih Ibu Suri. Bagaimana pendapatmu, Kaisar? Ibu Suri benar. Aku juga setuju. Aku tidak mau menjadi selirmu. Ini hanya langkah sementara, kau pikir aku akan tertarik padamu. Ini katamu sendiri, jangan suka sama siapapun termasuk aku. Sungguh lucu. Kamu tidak lihat tubuhmu sendiri. Apa yang ada di pikiranmu? Tidak kusangka kamu suka hal seperti ini. Suka apa? Omong kosong, keluarkan perintah. Dari hari ini dia adalah pelayan pribadiku. Baik, bawahan akan segera melaksanakannya. Kakak, jangan pergi. Dia berhasil menghindar wanita itu. Siapa sebenarnya, katanya baru saja dijual dan masuk ke istana. Latar belakangnya bersih, ibunya sudah lama meninggal. Setelah ayahnya meninggal, dia dijual oleh ibu tirinya. Apakah istana adikku ini terlalu sepi? Apakah yang mulia ingin, bukankah dia baru saja mendapatkan kembali sang kecantikan, maka aku seharusnya memberinya sesuatu untuk membuat istananya lebih ramai, benar. Adik ayah meskipun telah menunjuk aku sebagai putra mahkota, tetap memberikan tugas penting padamu. Selama kamu tidak dihilangkan, kamu selalu menjadi kekhawatiranku. Terlalu panas. Terlalu dingin. Tidak ada rasanya. Lalu sebenarnya kamu mau yang seperti apa? Kelembutan salju pertama, manisnya mata air jernih, sejuknya embun pagi. Coba lagi cangkir ini. Kenapa kosong? Karena hanya cangkir kosong yang bisa menampung begitu banyak pemikiranmu. Kamu berani mengejekku. Katanya Pangeran Si paling pandai memanfaatkan orang, maka pangeran. Tahukah kamu apa keahlianku, yaitu seni pahat jade. Kau pikir dengan jade putihmu yang luas, Lalu, aku benar-benar meremehkanmu. Wangi, bagaimana kalau Anda mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk menguji putri kecil ini? Wangi, Pangeran Mahkota mengirim segerobak wanita, katanya Anda. Akhirnya sudah dewasa dia. Memohon kasih sayang, Wangi. Semua ini adalah Wangi?
Saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Wang Ye beruntung. Wanita-wanita ini saya serahkan Saya. pada Anda. Saya hetero. Maksud saya jika urusan ini beres. Ada hadiah. Anda tidak suka mereka langsung usir saja lagi pula. Anda tidak suka membunuh. Mereka dikirim oleh Pangeran Mahkota. Jika dilakukan bisa jadi alasan pasti akan dikatakan Wang Ye bermusuhan dengan Pangeran Mahkota. Jika tetap di sini apa untungnya? Bukan Anda yang bilang kenali orang dan gunakan dengan baik. Ah Wang Ye. Saya tidak akan melakukannya lagi. Wang Ye saya tidak berani lagi. Wang Ye Tuan. Bahkan menyajikan teh saja tidak bisa apa gunanya saya mempertahankan Anda. Bawa keluar pukul sampai mati. Ah. Wang Ye langsung membunuh sangat menakutkan. Chu Qingran bangunlah. Saya malah dikalahkan oleh Anda. Wang Ye semua orang sudah pergi mengapa Anda masih mengelap mulut? Bagaimana menyesal tadi tidak sempat menikmati para wanita cantik ini? Masuk ke mulut. Jangan-jangan dikatakan benar oleh putri kecil ini. Chu Qingran. Kamu anak perempuan nakal berani menyimpan uang sembunyi-sembunyi. Kamu anak durhaka. Bibi siapa Anda? Jangan berpura-pura tuli dan bisu ingin melepaskan diri dari saya. Katanya kamu masuk istana minta hadiah. Sekarang sudah pindah ke belakang rumah Wang Ye Biesi. Kasih saya 500 tael perak. Bukan saya dijual ke rumah Wang Ye, sekarang saya hidup adalah orang rumah Wang Ye. Mati pun menjadi hantu rumah Wang Ye. Siapa yang membiarkan dia masuk? Wang Ye dia di depan pintu memukul genderang mengadu. Agar tidak ada yang memanfaatkan bawahan terpaksa membawanya. Sudah lama aku tidak membunuh. Di dunia ini bakti adalah yang terbesar, aku sedang menegur anakku sendiri. 500 tael aku tidak punya. Adikmu menikah dan membutuhkan biaya, kamu sebagai kakak tertua harus menyediakan uang ini. Dia menikah apa urusanku? Si nenek tua ini tidak hanya menjualku, tetapi juga ingin membuatku menjadi kakak pembantu. Hari ini aku harus membela keadilan untuk pemilik asli. Jika kamu tidak peduli hari ini, aku akan bunuh diri di sini. Bunuh dirilah. Nanti reputasimu sebagai pembunuh ibu akan tersebar. Di dunia ini mana ada tempat untukmu. Siar wanita ini aku tanggung untukmu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ingat ini adalah istanaku, ada apapun. Ya. Aku kehilangan ibu pada usia 3 tahun, kamu menikah masuk pada usia 5 tahun. Setelah itu kamu selalu memukul dan memarahiku. Aku setiap hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpakaian, berebut makanan dengan anjing. Dan kamu untuk melunasi utang judi menikahkan aku ke istana. Setelah itu, aku sakit parah di istana menjelang kematian. Kamu bahkan tidak datang melihatku, tanyakan adakah ibu di dunia ini yang memperlakukan anaknya seperti ini. Benar-benar wanita gila yang kejam dan tidak adil terhadap anak. Kapan kamu menjadi begitu fasih berbicara? Baiklah, aku pergi. Jangan menyesal nanti. Kamu pikir istanaku adalah rumahmu? Bisa datang sesuka hati dan pergi sesuka hati? Panggil orang. Mengapa aku harus menyesal? Kamu. Apakah tidak ingin mengambil barang peninggalan ibumu? Menurut ingatan pemilik asli ini, identitasnya diragukan. Jika aku ingin mendapatkan lebih banyak informasi, aku harus menyelidiki kebenarannya. Baiklah. Kesempatan yang datang ini jangan sampai dilewatkan. Kamu apakah tidak ingin mengambil barang peninggalan ibumu? $500 tael. Kamu benar-benar tergila-gila pada uang. Labu tua ini ayahmu juga sangat menyayanginya saat masih hidup. Aku sudah memeriksanya, ini hanya batu biasa, sama sekali tidak berharga. Ini ternyata es kristal langka.
Kepala suku aku ingin membawa tablet ibu. Mari kita sembahyang bersama. Tunggu, nama ibumu. Dan namamu tidak ada dalam silsilah ini. Apa? Jika kamu ingin tahu tentang asal-usulmu, aku bisa membantumu. Tapi dengan syarat. Chu Qing memang cerdas. Katakan apa yang harus aku lakukan. Aku ingin kamu menjadi selirku. Hah, pangeran. Kamu memang seorang pebisnis. Aku punya harapan besar padamu, jangan mengecewakanku. Kalau begitu mari bekerja sama dengan baik. Apa gerakan aneh ini? Es murni terbaik. Serahkan tanda pasukanmu atau... Kak, mengancam orang seperti ini tidak benar. Jangan bercanda, kamu pikir aku akan menyerahkan tanda pasukan sepenting ini kepada seorang pelayan wanita. Kamu bisa mencoba pedangku, tidak mengenal ampun. Tunggu. Chu Qingran, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan takdirmu yang buruk. Haha, ingatlah. Hari ini Yurongyu yang ingin kamu mati saat kamu kembali pada hari ke-7. Ingatlah untuk membalas dendam padanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Karakter jahat memang banyak bicara. Bagaimana? Sekarang kamu merasa tidak enak kan? Ada orang. Pangeran, bagaimana kabar pangeran? Pangeran, tolong, ada orang. Pangeran pasti akan mengalami banyak penderitaan kali ini. Kamu percaya padaku? Aku seorang pria, apapun penderitaannya bisa kuhadapi, ayo. Baik, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ada apa? Ada yang tidak nyaman. Ada tikus. Kalian tikus-tikus kecil berani mempermainkan tuanku. Lihat aku. Ah, di sana. Di sana, di sana. Ini. Semua batu giok di sini bukan barang biasa. Sesuai dengan kemewahan kerajaan, sangat bagus. Suka. Apakah jika aku bilang suka dia akan memberikannya padaku? Jika kamu suka, kamu bisa ikut dalam pembuatannya. Apa kamu mau mempekerjakan saya? Pekerja kenapa? Ya, seperti yang bekerja di sini. Kami menyebutnya pekerja. Bagaimana menurutmu ukiran ini? Garisnya halus. Seratnya jelas, cukup bagus. Dibandingkan dengan negeri luasmu, menurutku masih kurang. Kurang sedikit, itu hasil kerja kerasku selama 20 tahun. Aku ingin meminta kebaikanmu untuk mengajar. Apa yang kamu tahu, maukah kamu? Kasih. Apa? Mengundang guru saja perlu bayar, apalagi mengundang master seperti saya. Xiao Lizi. Apa? Penggemar uang. Siapa yang tidak suka uang berarti tidak suka saya. Besok kamu datang ke Mingcuiju. Baik, perintahmu. Kalian lihat si Chu itu, gadis jahat. Sangat sombong matanya. Hampir ke langit. Tenang, adik. Katanya si gadis itu sangat ahli dalam ukiran batu giok. Jadi pangeran sangat menghargainya. Juga wajar. Siapa yang menyuruhnya terlahir dengan wajah seperti rubah memikat pangeran, sampai tidak bisa cepat atau lambat. Kita harus mencari kesempatan, mengurangi kesombongannya. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita hanya perlu begini. Tidak disangka Nona Chu masih muda. Tapi master dalam ukiran batu giok kami. Tidak bisa menandingi. Kamu terlalu memuji saya, masih banyak kekurangan. Masih perlu belajar darimu. Hahaha. Chu Qingran, kamu setiap hari keluar rumah bergaul dengan pria. Begitu saja tidak pantas. Pangeran yang menyuruhku, kamu berani meragukan keputusan pangeran yang bijaksana. Jangan banyak bicara. Daripada banyak bicara, lebih baik pikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana saya bisa? Kau gila. UPS, bagaimana Anda bisa memberikan Tuan Shoufu singa giok putih hancur? Akan segera datang ke pesta makan malam. Kau sengaja. Siapa yang melihat? Tentu saja aku. Anda. Dan dia melihat. Tuan Wang tidak memiliki tubuh. Apakah Anda buta ketika Anda menjadi raja? Sangat bodoh. Tuan Wang tidak pernah berani. Xiao Lizi bawa pergi. Jangan lakukan itu. Chen Ye bingung untuk sementara waktu. Apa yang kamu tertawakan? Halaman belakang Wang benar-benar hidup. Itu sebabnya raja membutuhkan Anda orang pintar untuk mengelola saya. Bagaimana kabarmu? Apa yang kau lakukan? Aku takut orang lain tidak bisa melihatnya. Kau bisa melakukannya. Apakah Anda ingin mencoba? Tuan, jangan membuat masalah. Xiao Cui, ada apa kau menangis? Ayahku menyerahkan giok leluhurnya. Bawa pegadaian. Ayahmu bertaruh lagi. Dia memukul ibuku. Surat kabar tentang kekerasan dalam rumah tangga hanya 0 dan tak terhitung jumlahnya. Pemerintah tidak akan menerimanya. Sekarang kau adalah wajah pangeran kerajaan, mereka masih harus memberikannya. Orang seperti kita bisa mendapatkan berkat istana. Tentu saja. Mengapa bendahara tidak dapat ditebus? Karena dia mati. Ini adalah giok leluhur ibuku. Bos tidak bisa lagi akomodatif? Ada aturan dalam bisnis ini. Ini cukup. Gadis, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Giok leluhurnya memang bagus. Saya menyarankan kedua gadis itu untuk tidak melanggar aturan Linglong Pavilion. Bishop melakukan bisnis dengan integritas. Anda adalah Di bawah Swingzi, aku juga setengah bos Linglong Pavilion. mitra ya. Mitra apa? Ngomong-ngomong. Kalian buka usaha kok bosnya bisa kaya. Gak untung ya? Maksudmu? Aku tahu Linglong Pavilion kalian sebentar lagi akan mengadakan sebuah pameran batu giok, kalau bisa dapat batu giok kualitas terbaik pasti. Bagi Linglong Pavilion kalian bukan hal buruk kan? Batu giok kualitas terbaik susah dicari pasti, Nona. Ini. Pakai batu giok ini tukar dengan giok ini gimana? Bosu masih merasa rugi. Garugi-garugi. Terima kasih, Nona Chu. Simpan baik-baik, jangan sampai ayahmu nemu. Terima kasih, Nona Chu. Terima kasih, Wang Ye. Turun dulu. Ya? Demi giok ini aja. Pernah dengar gak pepatah 1000 emas gak bisa beli barang favorit? Giok pusaka orang maknanya luar biasa. Itu batu giok kualitas terbaik sangat langka. Tapi menurutku giok pusaka keluarga lebih berharga. Aku rasa kamu ini orangnya cukup menarik. Baru sadar ya sayangnya. Apa? Karena kita cuma hubungan kerja. Wang Ye gak keberatan buat hubungan kita lebih dekat lagi. Udah dulu ngomongin bisnis aja, kerja ya kerja. Cowok cuma bikin aku lambat cari uang. Ikut Wang Ye, kamu bisa dapat lebih banyak. Sebenarnya aku kemana-mana bisa cari uang. Nona Chu, bos kami mau ngajak kamu ngobrol. Nan Gongchen. Nona Chu ini cukup paham soal batu giok.
Penjelasannya bikin aku tercerahkan. Ah masa sih bos Nanggong masih muda? Udah ngurus Linglong Pavilion yang terkenal di ibu kota. Aku beneran merasa kamu ini orangnya berbakat. Di dinasti Lan Yu pria hebat banyak banget. Wang Ye ini juga salah satu jagoan kan. Dia beda sama kamu. Beda di mana? Mau dengar penjelasannya? Kamu mulai dari nol usaha sendiri. Dia bisnis keluarga. Maksudmu aku ini cuma bisa mengandalkan warisan leluhur? Tidak sepenuhnya asal-usul bukanlah sesuatu yang bisa kau tentukan, tapi dengan asal-usul yang baik ini kau bisa mengembangkannya, itu kemampuanmu. Kau memang pandai bicara. Sejujurnya keberhasilanku sampai saat ini juga memang berkat berkah leluhur. Aku iri padamu, semoga suatu hari aku juga bisa menciptakan prestasiku sendiri. Oh ya, sebentar lagi akan ada kompetisi Jade baru aku. Ada permintaan. Katakan. Aku ingin meminta Nona Chu mewakili Linglong Pavilionku bertanding. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Kau adalah orang di rumahku dengan status selir. Berkeliaran di luar tidak pantas. Wang Ye, apa kau lupa? Kita hanya kerja sama, aku tidak lupa. Aku membantumu menyelidiki asal-usulmu, kau membantuku mengurus rumah tangga. Ada masalah. Kau gila ya, kalau aku menang kau juga bangga. Kehormatanku tidak perlu seorang wanita untuk memperjuangkannya. Katanya kompetisi ini, negara-negara asing mengirimkan ahli Jade terbaik mereka untuk posisi juara mereka semua. Sangat mengincar. Aku bisa. Jangan main-main. Aku pasti akan menang, tunggu saja kabar baik dariku. Nonaku? Ada masalah? Maaf, semuanya ada keributan di Linglong Pavilion aku. Permisi dulu. Oh, Kita juga lihat. UGG, kau sampai segitunya untuk wanita ini. Nona Situ, apa maksud kedatanganmu ke Linglong Pavilionku kali ini? Nanggong Chen. Jepit rambut linglong buatanmu. Seperti ini kualitasnya. Tuan muda, jepit rambut ini ada retaknya. Lihat, bahkan Su Zhanggui bilang. Jepit rambut ini ada retaknya. Apa Linglong Pavilionmu cuma bikin barang jelek? Barang-barang ini memang dari Linglong Pavilion kami. Tapi Apa bagaimana? Kalian Linglong Pavilion ingin menindas pelanggan. Kali ini tidak sengaja bertemu. Aku si tuanyu kalian Linglong Pavilion. Mengganti barang bagus dengan yang jelek, aku tidak akan memaafkan. tunggu dulu. Retakan pada tusuk konde ini sepertinya buatan manusia, bukan karena batu gioknya sendiri yang bermasalah. Apa maksudmu, kau curiga aku sengaja merusaknya? Aku tidak mengatakan itu. Aku dengar keluarga Nona Situ membuka Yu Menshuan di ibu kota bersama Linglong Pavilion kami menempati setengah pasar. Mungkinkah? Omong kosong, apakah aku akan karena iri hati sengaja mencemarkan nama Linglong Pavilion? Aku tidak mengatakan itu di sini, tidak ada orang yang berpikir begitu. Kau adalah selir baru UGG. Rendah sebagai budak. Berani mengadu domba di hadapanku. Lihat aku. Si Tuan Yu, sudah cukup keributanmu, lihat dirimu. Tidak ada sedikit pun sikap putri bangsawan. Baiklah UGG, kau malah demi dia menegurku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. HMPH. Tusuk kondemu belum kau ambil. Terima kasih Nona Chu atas bantuannya. Dia tidak akan berhenti begitu saja, kalian harus waspada. Bibi, kau tidak tahu betapa rendahnya dia UR. UR, bagaimana aku mengajarimu sehari-hari. Mulut penuh kata-kata kotor Bibi. Bukan kau yang mengajariku, para budak hina di mata kita. Sama seperti semut menginjak mereka. Seperti menginjak semut di belakang. Bisa memukul dan memarahi sesuka hati di depan. Kau harus berpura-pura baik, sopan dan anggun, kalau tidak. Membuat reputasi rusak itu urusan seumur hidup. Lalu apa yang harus kulakukan Bibi? Ajarilah aku, Juer.
Ayo bicaralah baik-baik dengan sepupumu. Wen Yu menangani orang yang tidak tahu diri. Hal kecil seperti ini masih perlu kau turun tangan sendiri. Kak punya cara jitu. Memukul ular harus tepat di titik lemahnya, apa kamu tidak mengerti itu? Apa kamu masih belum paham? Cepat katakan padaku apa yang harus dilakukan. Jangan terlalu terburu-buru tapi tindakanmu harus cepat, tepat, dan tegas. Saya sudah memberikan uangnya, kenapa kamu datang lagi? Uang segitu tidak cukup untuk makan saya. Maaf, saya juga tidak punya. Tidak ada ya, kalau begitu saya tidak akan sungkan. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo semua lihat. Gadis ini menikah dengan keluarga bangsawan, menikmati kemewahan, tidak peduli lagi dengan ibunya. Padahal saya sudah merawatnya sejak kecil, membesarkannya sampai dewasa sekarang. Dia malah ingin membuat saya tidur di jalanan. Chu Qingran, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ayo saya perkenalkan. Ini adalah ibu tiri saya, Nyonya Shen. Waktu ibu saya belum genap 7 hari meninggal, dia tergesa-gesa menikah masuk ke sini. Sejak dia masuk saya tidak pernah makan kenyang. Bagaimana bisa begitu, kamu masih berani bicara? Dulu ibumu tidak tahu dengan siapa hamil anak haram. Membawa kamu menikah dengan ayahmu, kamu itu anak haram yang tidak jelas. Bagaimana ini, jangan-jangan pangeran menikahi anak haram? Bagaimana kalau ayah kandungmu itu pencuri kelas teri? Itu bagus, jangan-jangan merusak wibawa keluarga bangsawan, mencampuri darah kerajaan. Nyonya Shen, makan boleh, sembarangan bicara jangan sembarangan. Nyonya Shen menghina keluarga kerajaan di depan umum. Dosa yang tidak terampuni. Berkata sembarangan di keluarga bangsawan, bagaimana hukumannya? Dihukum cabut lidah. Apa maksudnya? Cabut lidah. Katakan siapa yang menyuruhmu membuat keributan di sini. Tidak. Saya hanya butuh uang. Bawa dia ke Kantor hukum, interogasi dengan baik. Departemen Hukuman. Aku tidak mau pergi ke Departemen Hukuman. Kumohon, aku tidak akan lagi bergosip. Aku tidak mau pergi ke Departemen Hukuman. Putri-putri aku tidak mau pergi ke Departemen Hukuman. Setelah diselidiki oleh Pangeran, Nyonya Chu adalah cucu perempuan dari keluarga Chu yang terpisah di masyarakat. Kalian harus melayani Nyonya dengan baik, mengerti? Ya? Apakah identitasku benar? Apakah itu sangat penting bagimu? Tentu saja aku tidak ingin hidup dalam ketidakjelasan. Aku sudah mengurus semuanya dengan keluarga Chu. Jadi identitasku adalah Palsu identitas sebagai cucu perempuan keluarga Chu akan sangat menguntungkan bagimu. seberapapun baiknya itu tetap palsu, Pangeran. Kamu benar-benar berusaha keras untuk menjaga reputasi istana. Chu Qingran, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tidak perlu apa yang aku inginkan. Aku akan usahakan sendiri. Bukankah lebih baik dengan bantuan orang lain? Aku ingin tenang dulu, Pangeran. Selamat jalan, tidak usah diantar. Kamu di sini kenapa? Banyak serangga. Kamu tidak ada kerjaan. Lumayan? Di sana sedang butuh pengawas proyek, kamu cocok. Bukan. Kamu gagal lagi, ini kelemahan bawahan. Tampaknya adik si memiliki selera yang bagus. Dalam memilih wanita, Baginda Putra Mahkota, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Karena sudah mulai, maka kita harus menghabisi seperti ini. Satu potong demi satu potong. Bukankah lebih menarik, mengerti? Aku merasa dingin. Kamu lagi. Apakah kamu sudah mengirim undangan ke Nona Chu?
Tuan aku yang mengirimnya sendiri tidak mungkin salah. Chu Qingran apakah dia takut dan bersembunyi? Ya juga di acara besar seperti ini. Dia yang hina seperti itu wajar saja takut. Nona situ tolong jaga mulut Wen Yu hanya sedikit naif. Kata-kata kasar tidak akan muncul. Orang yang polos dan ceria. Su Gunyang sudah lama tidak bertemu masih seperti biasa bicara cepat. Mengapa kamu bicara baik-baik dengan orang rendahan seperti dia? Jangan-jangan kamu sama seperti kakak Yu. Suka dengan barang seperti ini. Wen Yu perhatikan kata-katamu. HMPH? Chu Qingran, MU Rong Yu. serahkan dia. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Benar-benar. Pukul dia sampai dia menyerah. Hati-hati, dia punya senjata rahasia. Ah. Dia kabur lagi. Raja ini pasti akan menemukan dalangnya. Kompetisi sudah sampai di sini Chu Qingran. Belum muncul apakah pavilion Linglong kalian? Bermaksud menyerah? Nan Gongchen kali ini pavilion Linglong. Salahkan saja kamu percaya pada orang yang salah, aku tidak pernah. Miss Chu sudah datang. Bos Nenggong, Sudah lama tidak bertemu. bagaimana dia bisa? Datang pun tidak bisa memenangkan juara pertama yang datang kali ini. Adalah Master Jade dari berbagai negara. Kakak Yu, kamu datang cepat, duduk-duduk. Tidak apa-apa Miss Chu, aku mendukungmu. Tidak akan mengecewakanmu. Kakak Yu, nanti Miss Chu. Kalau tidak bisa turun panggung, apakah kamu bermaksud membantu? MU Rongjue, jaga sepupumu yang baik. Ini adalah batu tua yang bagus. Bagus. Ini. Jade ini bagus. Gadis kecil biasanya ukuran seperti ini. Meskipun ada jade, itu juga bahan sisa. Tidak bisa dibuat apa-apa. Kamu bilang sendiri biasanya masih ada keadaan khusus, ambil yang ini. Gadis kecil lebih baik kamu pilih lagi. Tidak perlu, potong saja. Semua lihat. Permukaan jade sudah terlihat. Bahan yang bagus. Ini baru saja dimulai. Ini biasanya baru saja dimulai. Hampir tidak ada di belakang. Tunggu bunga mekar. Bagaimana dengan lubang lama saya? Gadis, kau akan kalah. Tidak diketahui siapa yang akan dihabiskan sebelum hasilnya keluar. Master terus memotong. Aku ingin gadis ini kalah. Sepupu Chu Qingran pasti kalah. Master batu giok dari Fanbang itu adalah Heli. Master terkenal mengklaim tak terkalahkan. Budak ini sudah mati. Gadis Su kenapa selalu ada di sini? Tidak jelas. Ya, aku benci. Nanggongchen kau? Perwakilan Fanbang berisik di mana-mana. Sistem apa? Hah? Pilihan master benar-benar master. Es lubang tua ini. Aduh, haha, bagaimana ya? Gadis kecil. Ini batu giok yang bagus. Lambat, saya belum dipotong. Chu Qingran ini ingin berjuang. Aku akan membujuknya untuk menyerah. Tutup mulut. Gadis itu berhati-hati. Menunggu pertunjukan yang bagus. Ini ternyata menjadi blok. Giok Kaisar.
Bagus, 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 bagus. Bagaimana dengan kalian? Aku kalah dari gadis kecil ini. Itu benar-benar gunung dan gunung. Baru keluar. Tuan menyerah. Sekarang kami mengundang Raja Si dari dinasti Saphire, M. Yurongyu untuk giok kita. Penghargaan. Selamat kau berhasil. Aku akan mencoba melakukan yang lebih baik. Chu Qingran. M. Yurongyu. Ada anggur hari ini dan mabuk hari ini. Besok sedih besok. Puisi yang bagus, gratis dan mudah. Hari ini. Hari ini adalah hari paling bahagia saya sejak tiba di dinasti Lan Yu. Paling bahagia. Melintas waktu, apa itu melintas waktu? Saya akan memberitahu Anda secara diam-diam, saya bukan Chu Qingran dari dinasti Lan Yu, saya berasal dari abad ke-21 Chu Qingran. Abad ke-21 di mana itu? Di abad ke-21 kita satu rumah bisa menampung ratusan orang, entah ke langit atau ke bumi, semuanya bisa. Meskipun terpisah ribuan mil, kita bisa menelepon menghubungi satu sama lain. Menelepon. Halo 110 ya, saya diculik. Saya sekarang di zaman kuno. Anda harus datang menyelamatkan saya. Saya ingin pulang. Tampaknya Anda benar-benar rindu rumah. Cowok ganteng. Berapa semalam? Siapa yang mengganti pakaian saya? Anda. Tenang, Yu ini tidak tertarik pada orang mabuk. Saya. Nyonya sudah bangun, Xiao Cui melayani Anda. Untuk Menkisaidan, berpakaian. Nyonya ya, pangeran sudah mengumumkan ke seluruh istana Anda sekarang adalah Nyonya Chu yang sah. Menemui Nyonya Chu HMPH. Omong-omong, saya khusus menyiapkan sedikit hadiah untuk Anda. Tidak tahu apakah Anda suka. Kakak sangat perhatian ini. Adalah milik saya, mohon Nyonya Chu menerimanya. Apa yang kalian lakukan? Tidak bisa melihatnya. Sekarang Anda adalah Nyonya kami para selir. Secara alami memberikan salam dan hadiah Azheng. Kakak tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Saya percaya di masa depan Nyonya Chu juga tidak akan menyulitkan kami. Di belakang pangeran Anda memang pandai berbicara, tapi di tubuh Anda memakai amethyst lama-kelamaan sulit untuk memiliki keturunan. Terima kasih atas peringatannya, Kakak Yo. Anda terlalu sopan padanya. Kenapa dia bisa disayang hari ini, suatu hari kita juga bisa disayang? Azheng, jangan kurang ajar. Non-Chu, desain yang kamu buat untukku semuanya bagus sekali. Kamu memang lebih paham selera wanita di sini. Kalau tidak sebanyak apapun desainku tidak akan bisa menyenangkan mereka. Tidak heran Tuan Muda sangat memujimu. Non-Su, gaya kerjamu juga sangat kukagumi. Oh iya? Keuntungan bulan ini. Banyak sekali toko linglongmu memang sangat dermawan. Uang sebanyak apapun itu hasil kerja keras Non-Chu. Non-Su, bukankah kamu juga hidup dari hasil kerja kerasmu sendiri? Tidak baik, Nyonya sedang dalam masalah besar. Dengarkan penjelasanku, aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Sudah punya anak kamu bilang tidak ada apa-apa. Apakah kalian hanya berbicara di bawah selimut? Aku waktu itu sedang mabuk. Mabuk bisa dijadikan alasan untuk menganggap tidak ada yang terjadi. Bukan Chu Qingran, kalau kamu tidak suka aku bisa mengeluarkannya dari istana. Pangeran? Ada titah dari istana memintamu mencabut larangan untuk Nyonya Zhao, dan mengirim orang untuk merawat kebutuhan sehari-hari Nyonya. Dikatakan keturunan kerajaan sangat langka dan berharga.
Kalau tidak bisa bicara lebih baik diam. Pangeran lebih baik bawa Nyonya Zhao keluar. Sudah dikatakan perintah kerajaan sulit dilawan, bagaimana aku bisa lupa? Ini adalah zaman kekuasaan kerajaan yang terkutuk. Wah, hidupmu tampaknya menyenangkan. Kamu datang kenapa, ada apa? Tidak menyambutku? Hei, metodemu. Ternyata berhasil, tentu saja terus lakukan. Seperti yang kukatakan, kalau begini terus apakah aku bisa menjadi Nyonya? Mengapa kamu membantuku, kenapa? Aku tentu punya keinginanku sendiri. Kamu ingin apa ini? Nanti kamu akan tahu. Nonchu, apakah kamu terlalu banyak pekerjaan? Terlalu lelah? Tidak ada apa-apa, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ada yang bisa kubantu untukmu. Aku bisa mengatasinya. Nonsu, kamu tidak tahu Nyonya kita dijebak. Xiao Cui, Biarkan dia bicara, Nyonya Zhao di istana kita. Dia memanfaatkan kehamilannya menyusahkan Nyonya kita dengan berbagai cara. hah, Kakak sedang melihat buah murbei. Kamu ditanya. Zhao Meiren, ada apa? Tiba-tiba aku ingin makan buah murbei. Kamu tidak dengar jelas apa Zhao Jie bilang? Dia ingin makan buah murbei. Aku dengar jelas, nanti aku suruh orang ambilkan untukmu. Tiba-tiba aku merasa lapar sekali, maaf merepotkan Jie. Aku yang akan ambilkan untukmu. Chu Furen tidak rela ya? Mau biarkan Zhao Jie kelaparan dengan janin di perutnya. Zhao Jie, lihat dia. Jadi Furen pun gimana? Makanlah HMPH. Keluarga kerajaan lebih menghargai pangeran dan cucu raja. Jauh lebih berharga daripada dia HMPH. Kita begini saja. Jangan goyangkan pohonnya. King Ran. Apa? Wang Ye anaknya menendangku. Kalau sudah hamil pulang dan istirahatlah. Baik. Tidak apa-apa kan? HMPH. Aku kesal sekali. Jalang, kenapa dia? Gila lagi. Jalang itu ternyata hamil anak UGG. Aku tidak mengizinkan. Sudah terjadi, kamu bisa apa? Aku mau anak di perutnya. Mati? Sekarang kamu masih seperti putri bangsawan. Diaoge, aku mohon tolong aku. Tolong aku ya. Baik HMPH. Saudara sepupu gila, kalau dipakai dengan baik bisa jadi senjata tajam. Ada minat latihan menulis. Aku tenangkan pikiran, takut tidak tahan. Susah ya kamu. Jangan. Setelah periode ini lewat semuanya akan baik-baik saja. Kamu tahu aku tidak suka hidup seperti ini. Percayalah, tunggu aku kembali dari memberantas perampok. Semoga saja. Kenapa ada masalah? Oh tidak, aku hanya merasa. Bagaimana kamu melakukannya? Cara selalu bisa dicari. Metode perhitungan ini sangat unik, sederhana dan jelas. Aku rasa bisa disebarluaskan. Bos Nanggong benar-benar rajin belajar dan berpengetahuan luas. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang misterius. Seperti kabut. Bercanda saja. Semakin dalam persahabatan kita dari cara bicara dan tingkah lakumu, aku semakin merasa bahwa Nona Chu sepertinya tidak cocok dengan dinasti Lan Yu kita. Kau tidak akan mengatakan bahwa aku tidak berasal dari sini kan? Benar, Nona Chu sepertinya adalah orang dari luar sana. Mari kita pergi minum. Apa yang Nona Chu katakan tadi benar-benar membuatku terkesima. Kau tidak merasa bahwa aku mengarang ceritakan? Dunia ini bukan hanya apa yang kita lihat. Banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi itu tidak berarti itu tidak ada. Apa yang ada itu masuk akal. Oh baiklah, kalimat itu benar-benar memberiku pelajaran. Bersulang.
Yurongyu benar-benar beruntung. Pangeran Si sedang memimpin pasukan untuk memberantas perampok. Orang yang diatur kali ini pasti tidak akan gagal. Pangeran tenang saja, yang diatur semuanya adalah prajurit berani mati. Yurongyu kali ini. Aku akan membuatmu tidak bisa kembali. Kakak Zhao, bagaimana mungkin? Baru-baru ini makan terlalu banyak ya? Ayo cepat ambilkan sesuatu untuk membantu pencernaan nenek. Ya, apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona? Nenek, cepat siapkan sesuatu untuk membantu pencernaan. Kakak Zhao, saya akan segera melakukannya. Kakak Ratu, ibu benar-benar baik padamu. Dia mengirim orang khusus dari istana untuk melayanimu. Kamu tahu dia dulu adalah orang yang khusus. Melayani permaisuri ibu pangerannya. Jika permaisuri tidak meninggal lebih awal, mungkin dia bisa melihat cucu pertama yang lahir. Kudengar permaisuri dibunuh. SST. Kakak, jangan sembarangan bicara. Banyak orang mati karena hal ini. Apakah dia datang? Aku tidak takut padamu. Aku tidak takut, ah. Bahkan jika kau sekarang hantu yang menuntut nyawa, aku tidak takut padamu. Aku sekarang adalah ratu yang berada di bawah satu orang, di atas ribuan orang, dan kau hanya bisa menjadi hantu. WKWKWK. Maaf ya, aku sedang mencari sesuatu jadi tidak melihatmu. Nyonya Chu, apakah ini yang kamu cari? Ya, ini dia tidak menyangka. Terkena olehmu. Barang ini milik Nyonya. Ini adalah barang peninggalan ibuku saat masih hidup. Ibumu sudah meninggal. Iya, dia meninggal karena sakit saat aku masih kecil. Sangat disayangkan. Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Meskipun dia sudah tiada, dia akan selalu hidup di hatiku. Kamu gadis yang baik, aku percaya. Kamu pasti akan bahagia. Kali ini, hari peringatan kematian permaisuri. Kamu harus mengurusnya dengan baik untukku. Hamba pasti akan berusaha sebaik mungkin. Selama ini aku. Sudah saatnya aku melepaskan. Hubunganmu dengan adikmu sangat dalam. Aku yakin arwahnya di sana juga akan merasa tenang. Aku bersalah padanya juga pada Yuer. Kali ini Yuer kembali. Aku ingin memberinya wilayah kekuasaan. Dan gelar pangeran. Jangan keras-keras. Kamu benar-benar serius dengan Pangeran Si. Begitu berusaha keras. Pangeran, mereka benar-benar ingin nyawamu. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tidak bisa, mereka terlalu banyak, Pangeran. Bawahan punya cara. Apa ini? Mari kita bertukar pakaian. Xiao Lizi. Bawahan merasa saat ini adalah yang paling berharga dalam hidupku. Aku akan membalas dendam untukmu. Kamu ngapain? Tentu saja menyelamatkanmu. Luka-lukaku ini semua karena sepupumu. Tidak usah sok baik. Kakak Yu, kamu bicara begitu. Sangat menyakitkan hatiku setidaknya. Aku yang menyelamatkanmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku. Hanya ingin mendapatkan hatimu. Yurongyu, kamu pikir bisa kabur? Kau meracuni raja. Hahaha,
Obat melemahkan otot memang untuk orang sepertimu. Keras kepala. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau ingin kembali mencari Cukingran budak hina itu. Jangan harap. Kau berani memenjarakan raja. Kak Yu. Aku hanya ingin membuatmu menunda beberapa hari sebelum kembali mengurus mayat Cukingran. Kak Zhao, kalung mutiara ini sungguh cantik. Ini khusus kubuatkan untukmu. Kau yang membuatnya sendiri. Aku membuatnya semalam suntuk. Keahlianmu memang bagus. Azheng temani aku ke sana. Kak Zhao, kau baik-baik saja kan? Kak Zhao, kau baik-baik saja kan? Perutku kau. Istri Chu, pasti kau yang mengutak-atik kalung ini. Kak Zhao, dokter. Cepat panggil dokter. Ibu, di rumah adik si terjadi hal seperti ini. Dia pun belum diketahui nasibnya, bagaimana menurutmu? Haruskah kita memberitahu Ibu Suri datang? Apalagi yang disembunyikan dariku? Cucuku nasibnya belum jelas, di rumah malah terjadi hal kotor seperti ini, Kaisar. Bagaimana pendapatmu? Ibu, menurutku ini sebaiknya Ratu yang menjelaskan. Menurutku sebaiknya dihukum mati dengan tongkat. Menyakiti keturunan sungguh kejahatan besar. Kalau begitu tidak bisa dibiarkan. Maaf Nyonya. Xiao Cui tidak bisa melindungimu. Xiao Cui pantas mati. Bukan salahmu, ini dunia yang tidak adil. Nyonya, Xiao Cui akan melindungimu. Xiao Cui, bangunlah. Xiao Cui. Xiao Cui, bangunlah. Xiao Cui. Kapan dia bisa sembuh? Gadis ini terluka cukup parah, meski nanti sembuh. Mungkin akan ada bekasnya. Berikan obat terbaik. Baik, tidak masalah, aku akan segera mengambil obatnya. Kau tolong oleskan untuknya. Salep salju ini harganya 10.000 tael emas. Tuan muda. Sekalipun mahal, tetap benda mati tak sebanding nyawa manusia. Aku mengerti, aku akan merawat Nona Chu dengan sepenuh hati. Oh. Terima kasih atas usahamu. Air. Nona Chu. Xiao Cui mana? Xiao Cui dia. Xiao Cui mana? Nona Chu, maaf. Xiao Cui di mana? Katakan padaku, Xiao Cui di mana? Kita hanya menukar hari menyelamatkanmu. Xiao Cui masih di kuburan liar. Jangan marah dulu, Nona Chu. Dokter. Maaf aku terlambat. Xiao Cui sudah meninggal. Xiao Lizi juga sudah meninggal. Mereka tidak akan bisa hidup lagi. Tapi kita bisa membalas dendam untuk mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu ikut aku pulang dulu. Identitasku sekarang adalah orang mati, bagaimana aku bisa pulang? Tidak hanya pulang tapi pulang dengan megah. Aku sudah siap. Baik.
Kamu tahu dosamu. Kamu tidak mati. Bagaimana kamu kecewa ya? Aku hanya menyesali nasibku yang buruk. Kamu sebenarnya bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi malah menyakiti orang tak bersalah menyebabkan Xiao Cui mati sia-sia. Hanya pelayan rendahan sayang sekali. Kamu pelacur tidak mati. Katakan siapa yang menyuruhmu. Aku hanya melihat Chu Qingran si pelacur ini. Tidak ingin dia hidup nyaman itu saja. Tidak mau bicara berarti hanya ke penjara. Jangan. Dia sudah meninggal. Sepertinya keracunan. Orang di balik layar terlalu tersembunyi, kita sekarang tidak punya bukti. Semua petunjuk terputus. Tidak pasti. Siapa yang datang? Saya memberi hormat kepada Ibu Suri, semoga Ibu Suri berbahagia. Kamu tidak menyalahkan saya karena kejam. Saya mengerti niat baik Ibu Suri. Ya, itu bagus. Kemarilah. Ini adalah permaisuri mendiang kaisar yang ditinggalkan di sini sekarang. Saya memberikannya padamu. Ibu Suri sangat dermawan Chu Qingran. Ini adalah barang bawaan ibu kandung Yuer permaisuri mendiang kaisar. Barang bawaan. Tampaknya kamu juga tahu ini milik permaisuri mendiang kaisar. Semua miliknya. Kalau Ibu Suri sudah memberimu sesuatu maka saya juga akan memberimu sesuatu. Ayah saya ingin menikahi Chu Qingran. Hal ini menurut Ibu Suri akan dibahas nanti Nyonya Chu. Bagaimana menurutmu? Saya sangat puas dengan keadaan sekarang. Kalau begitu kalian berdua boleh pergi dulu. Ya, ada sedikit. Sifat saya dulu. Pangeran, kamu tidak bisa mengusir kami dari istana. Kamu mau kami pergi kemana? Saya akan memerintahkan orang untuk memberikanmu sejumlah uang, pulanglah. Atau menikah di luar itu bukan urusanku. Chu Qingran ini pasti ulahmu, bukan? Kamu meragukan keputusan pangeran. Saya tidak, pangeran, kamu tidak bisa demi. Dia seorang mengusir kami semua. Mulai sekarang di istana hanya ada Nyonya Chu seorang mengerti. Chu Qingran, kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Ketika kamu menjadi kaki tangan, kamu seharusnya tahu. Prinsip membunuh harus membayar, nyawa berhutang harus membayar, bukan? Azheng? Kenapa kamu begitu bodoh, Azheng? Kematiannya memang kecelakaan. Azheng tidak punya niat jahat, dia hanya agak terburu-buru, mudah dimanfaatkan. Saya sudah mengirim orang ke rumahnya. Keluar dikatakan dia meninggal karena sakit. Terima kasih, Nyonya Chu. Setelah meninggalkan istana, jika kekurangan apa-apa bisa bilang padaku. Azheng, saya pasti akan membalas dendam untukmu. Barang ini baru-baru ini laku keras. Saya akan segera membuat batch baru. Ya, pesta ulang tahun keluarga Chu. Sebentar lagi sampai cucu-cucu berkumpul di sekitar patung giok putih. Seharusnya sudah selesai sebentar lagi. Disinilah tempatnya orang yang kamu cari. Ada di sini. Kelihatannya tidak begitu istimewa. Cantik, baju kamu cukup adem ya. Kamu siapa? Dia adalah putri dari penasihat kerajaan Jin, pewaris alchemy Jinzi. Penasihat kerajaan Jin sangat hebat ya. Iya. Dengar-dengar kamu adalah yang terhebat di dinasti Lanyu, master patung giok, dan di kompetisi giok kali ini kamu meraih juara pertama. Benar, itu saya. Baik, berarti kamu yang saya cari.
Cari saya kenapa? Untuk bisnis apa? Bukannya kamu bilang ada urusan besar dengannya? Di dunia bisnis tidak ada yang kecil. Jangan-jangan kamu pikir dia datang untuk membuat masalah dengan Nona Chu? Iya, Sungguh untung buat kalian. hati-hati di jalan ya. Kakak Chu, bolehkah teknik patung giok kamu diajarkan kepada para pengrajin dari kerajaan jin? Emurongyu, apa yang saya janjikan padamu sudah saya lakukan. Akhirnya rumah belakang menjadi tenang. Dan tidak perlu khawatir dengan orang yang berniat jahat masuk ke rumah belakang. Maaf, latar belakangmu masih belum saya temukan. Tidak apa-apa, sudah lama sekali, wajar kalau tidak ketemu. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya akan pergi ke istana untuk menjabat sebagai pengawas giok di departemen pembuatan. Saya khawatir ada orang yang akan membahayakanmu. Tapi yang melukai Xiao Cui dan Xiao Lizi, kamu tidak ingin mereka muncul. Saya khawatir denganmu. Tenang, saya akan menjaga diri saya sendiri. Bibi budak hina ini ternyata sudah menyusup ke istana. Bagaimana saya mengajarimu tenang dalam menghadapi masalah? Tetap tenang dalam situasi apapun, tapi Chu Qingran akan datang ke istana untuk menjadi pejabat wanita di istana. Bukankah itu berarti di tangan kita? Bibi, saya mengerti. Pengawas Chu di usia muda sudah memiliki prestasi seperti ini. Sungguh luar biasa. Pulau saya baru datang, banyak hal yang perlu saya minta bimbingan dari Kalau Anda. begitu aku akan menjawab semua pertanyaanmu tanpa ragu. Katanya 20 tahun lalu di Departemen Penciptaan, pernah ada sejumlah porselen putih Jingci. Kenapa kamu tanya tentang ini? Porselen putih Jingci sangat langka, bahkan sampai sekarang tidak ada yang istimewa. Dalam 20 tahun ini semakin sedikit. 20 tahun lalu porselen putih Jingci, yang dibuat dengan kualitas terbaik. Semua dimiliki oleh selir kekaisaran sebelumnya. Sayangnya Apa? setelah selir kekaisaran sebelumnya meninggal, barang-barang ini semua dikuburkan bersamanya. Kamu kenapa datang? Sudah larut malam, kenapa belum istirahat? Kalau sudah larut malam, kenapa kamu masuk ke istana? Aku tidak tenang memikirkanmu. Di dalam istana tidak akan ada bahaya. Disinilah tempat yang bisa menghancurkanmu tanpa ampun. Kamu tahu berapa banyak roh yang terpendam di bawah tanah ini setiap tahun? Kamu bicara seolah-olah kamu melihatnya sendiri. Tentu saja aku pernah melihatnya. Sudah berlalu. Ketika ibuku meninggal, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu kamu masih anak-anak. Sekarang aku sudah dewasa. Saatnya untuk membela ibuku dan mencari keadilan. Aku akan membantumu. Aku tahu kamu tidak ingin terlibat dalam ini. Terkadang kita tidak bisa mengontrol situasi hidup, memang tidak pasti. Apalagi ibuku memiliki hubungan yang erat dengan istana ini. Kamu sudah menemukan sesuatu. Sepertinya sudah ada sedikit petunjuk. Jangan memikul semuanya sendiri, ingat. Masih ada aku. Kamu juga begitu. Chu Qingran, aku lihat sampai kapan kamu bisa tertawa. Chu Zijian, sepertinya hari ini Anda sangat santai. Situ, jangan berteriak jauh sedikit dariku. Aku juga bisa mendengar. Pandai bicara, tidak heran Kakak Yu tergila-gila padamu. Situ, daripada cemburu, lebih baik cari tahu alasanmu sendiri. Kamu gila, seorang pelayan berani bersikap tidak sopan padaku. Bibiku adalah permaisuri saat ini. Apa permaisuri pernah mengajarimu bahwa berselisih dengan pelayan seperti aku akan merendahkan martabatmu? Tolong aku, tolong aku. Cepat, ada orang yang jatuh ke air.
Budak hina, lihat kau masih berani melawanku, tunggu saja sampai nanti mayatmu mengambang wajahmu yang jelek tak karuan. Pasti akan membuat kakak Yu terkesan. Aduh. Bertingkah kau menganggap istana sebagai tempat apa? Hal seperti ini bisa dilakukan terang-terangan. Bibi, saat itu tidak ada orang di sekitar, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi. Kau bodoh, kau telah dicemari oleh seorang pelayan. Sekarang kabar ini sudah tersebar di luar. Kau bilang si buruk rupa itu pengawal yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Meski menyelamatkanmu, tapi dia juga telah merusakmu, Bibi. Apa maksudmu? Karena kau sudah memiliki hubungan fisik dengannya, aku memutuskan untuk menikahkanmu dengannya. Apa kau berbagi napas mulut ke mulut dengannya? Orang-orang di luar sudah melihatnya. Aku juga sulit untuk menghadapi desas-desus yang beredar. Aku tidak setuju. Bibi, kau tidak bisa melakukan ini. Tolong bantu aku. Salahmu sendiri, terlalu gegabah. Bertindak terlalu ceroboh, Bibi. Perintah kaisar sulit dilawan. Kau memang sangat sensia pada sepipiku ini. Mohon Pangeran Mahkota bantu putri membatalkan pertunangannya. Kau tahu apa hukumannya jika menentang perintah kaisar secara terang-terangan? Kecuali jika Pangeran Mahkota membutuhkan bantuanku. Bagus, kebetulan aku ada satu hal untuk kau kerjakan. Semoga kau tidak mengecewakanku. Aku rela mati untuk itu. Obat pahit lagi. Obat pahit tapi berkhasiat. Luka dari hukuman cambuk sebelumnya. Baru sembuh belum lama ini, sekarang jatuh ke air lagi. Mungkin harus minum obat untuk beberapa waktu lagi. Berikan padaku. Pelan-pelan minumnya, tidak ada yang berebut denganmu. Minum obat ini harus cepat-cepat. Kalau tidak, benar-benar tidak bisa diminum. Istriku menderita. Siapa istrimu? Kalau kau tidak mau menerimaku, maka aku akan hidup sendirian sampai tua. Kenapa asapnya begitu tebal? Murongyu sudah bangun. Asapnya sangat tebal. Api. Murongyu, kamu kenapa? Murongyu, pergi. Api. Kebakaran, cepat padamkan api. Hampir kebakaran. Cepat tolong padamkan api. Kebakaran? Air sudah datang, tangkap. Air, cepat padamkan api. Murongyu, aku masih melihatmu. Bagaimana bisa melawan putra mahkota? Aku akan membunuh kalian. Tolong. Yuer ini kambuh lagi. Mohon petunjuk, Ibu Suri. Dulu Ibu Yuer baru saja melahirkan, tidak sengaja keracunan. Belum sempat ditolong, tiba-tiba kebakaran. Membawanya pergi. Pangeran. Ibu Suri almarhumah. Saat itu Yuer masih kecil. Kebakaran itu meninggalkan luka yang tidak bisa hilang. Ini reaksi stres pasca trauma. Lapor Ibu Suri, berikan Pangeran obat penenang diminum dan dioles. Dirawat beberapa waktu, penyakit ini perlahan bisa sembuh, lari cepat. Aku tahu kamu anak yang pintar. Denganmu di samping Yuer, Ayo. aku tenang. Hamba pasti merawat pangeran dengan baik. Ibu, aku mau main layang-layang. Baik, tunggu sebentar. Setelah minum obat, aku akan ajak kamu. Tapi obatnya sangat pahit.
Tapi kamu sudah besar, anak laki-laki tidak boleh takut pahit. Ya baiklah. Letakkan. Dokter istana bilang minum selagi hangat efeknya lebih baik. Baik. Kenapa kamu masih di sini? Obat pangeran harus diminum selagi hangat. Baik, pergilah. Dokter Kekaisaran. Lihat. Obat ini ada masalah. Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Kami sudah menunggu hari ini lama sekali. Kamu, Bukankah ini batu giok dari Departemen Penciptaan? Mengapa kamu mencurinya? Benda ini. aku tidak sengaja, aku punya alasan yang berat sungguh. Tolong jangan laporkan aku ya, aku juga demi penyakit ibuku. Aku terpaksa, aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang lagi. Aku mohon padamu. Asal kamu tidak melaporkan aku bisa setuju dengan apapun. Aku bisa melakukan apapun aku. Ini uang kertas, ambillah untuk mengobati ibumu. Kamu tidak melaporkan aku. Kamu juga mencuri demi ibumu. Maaf, aku seharusnya tidak mencuri. Aku akan mengembalikan batu giok ini ke Departemen Penciptaan seolah-olah benda kembali ke pemiliknya. Terima kasih. Ibu Suri Denga Denga dari Karajanjin. Tarian 1000 tahun mimpi adalah tarian Dewi turun ke bumi. Hari ini, kita akan menikmati pemandangan yang indah. Putri dari guru besar kerajaan jin benar-benar. Satu tarian memikat kota. Gadis ini seharusnya hanya ada di surga, jarang ditemukan di dunia. Berapa kali kita bisa mendengarnya? Gadis ini ayo-ayo. Apa yang kamu lakukan? Gadis mulia, silakan duduk. Kaisar, sebelumnya hamba memerintahkan Kepala Departemen Chu untuk membuat hadiah persahabatan kedua negara. Pegunungan hijau dan air jernih. Kepala Departemen Chu, hadiahmu ini. Hamba juga sangat penasaran dengar-dengar kamu sudah mengurung diri selama setengah bulan. Benda ini pasti luar biasa. Maka hamba akan memperlihatkannya. Chu Qingran, nanti kalau kamu melihat pegunungan hijau dan air jernihmu yang runtuh, kamu masih bisa hidup bagaimana? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa meramalkan. Kamu terlalu meremehkan musuh, aku tidak percaya dia selalu seberuntung ini. Kamulah yang sebaiknya mempersiapkan pernikahanmu. Bibi, percayalah padaku, aku pasti bisa. Aku lelah. Si tua menipuku lagi, Baginda berencana. Apa yang akan dilakukan HMPH? Karena dia kejam, jangan salahkan aku. Tidak punya belas kasihan, Baginda ini akan. Sangat menyenangkan.
Di luar sana masih banyak makanan enak dan tempat bermain. Kamu minum obat dengan baik, aku akan mengajakmu keluar bermain. Ya UR akan baik. Minum obat dengan baik, ibu akan memelukmu. Belakangan ini ada banyak gerakan. Semuanya harus hati-hati, aku akan menambah perlindungan untukmu. Apa kamu masih ingin makan tanghulu? Aku masih ingin banyak. Banyak lagi gula-gula. Baiklah, ibu berjanji akan membelikanmu. Baiklah, hehe. Sepertinya Sidi benar-benar gila. HMPH, biarkan dia hidup begitu lama. Berakhir seperti ini. Sepertinya ibunya yang sudah meninggal di surga. Tidak akan tenang. Ayah Kaisar ingin mengganti penerus. Tidak ada calon. Kerajaan ini masih akan jatuh ke tangan kita. Jepit rambut ini, apakah kamu yang membuatnya sendiri? Ini adalah tanggung jawab saya sendiri. Chu Shijian sangat terampil. Jepit rambut Yuman Fenghua ini benar-benar luar biasa. Cantik bukan nyonya memakai jepit rambut Yuman Fenghua ini? Benar-benar mempesona. Chu Shijian sudah bekerja keras. Hadiahkan sekotak krim teratai ya. Terima kasih, Permaisuri. Kakak, kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku? Kamu tidak berencana pulang. Sudah susah-susah datang, tentu harus bersenang-senang. Apa yang menyenangkan di istana? Hati-hati kehilangan kepala. Aku adalah putri menteri kerajaan Jin dinasti Lanyu. Siapa yang berani membuatku kehilangan kepala? Tidak takut perang. Ya, kamu akhirnya datang, sudah lama tidak bertemu. Ya, tidak, terakhir kali berpisah kamu malah masuk istana. Menjadi pejabat wanita. Aku juga dengar pavilion Linglongmu sekarang adalah tempat yang didambakan para wanita bangsawan dinasti Lanyu. Itu semua berkat desainmu yang menarik. Kali ini kerajaan menyerahkan tugas mengirim batu mentah ke Jin. Kepadamu, pavilion Linglongmu mungkin akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yang Master bilang semua hal itu. Ada untung ada ruginya. Bos Nangong. Orang yang hebat hatinya tenang. Bisnis ini bisa sukses berkat kamu. Itu karena Linglong Pavilion kalian hubungannya kuat. Kalau tidak akan bisa menangkap keberuntungan besar ini. Kerajaan Jin memang sangat kaya sekali, keluarkan langsung 10.000 tael emas. Siapa suruh mereka punya tambang emas? Mereka memang kaya. Wah, layang-layang yang cantik. Layang-layang mana ada, seru kayak kejar kupu-kupu. Kakak, ayo kita ke taman. Kejar kupu-kupu. Tapi ibu, kamu sudah janji mau ajak aku main layang-layang. Kakak, ini bambu terbang untuk kamu. Ini lebih menyebalkan dari Nangong Chen. Kau si bodoh, mana bisa menang lawan aku? Aduh, jangan ribut, aku pergi dulu. Kalian berdua main saja pelan-pelan. Kau Dareng. Kau kayaknya sama sekali tidak terkejut. Yang harus datang cepat atau lambat pasti datang. Kenapa tidak bilang padaku? Yang kau maksud ganti nama dan umur. Menurutku tidak perlu. Kenapa tidak mencari aku? Ada gunanya. Sebenarnya aku sangat iri padamu. Aku juga begitu. Barang-barang giok berkualitas yang dikirim ke kerajaan Jin semuanya ada di sini. Barang bagus ini dibawa pulang pasti Raja Jin sangat puas. Semua ini akan dikirim ke kerajaan Jin. Karena ini untuk Raja Jin. Pasti harus diperiksa dengan baik. Aku yang urus, kapan kamu berhak ikut campur. Memang setelah bersama budak hina Cukingran, menjadi sama menjengkelkan. Siapa suruh kamu ngomongin kakakku? Berani-beraninya kau pukul aku yang kupukul mulutmu yang penuh kata-kata kotor. HMPH? Permaisuri, permaisuri, kenapa permaisuri? Kenapa denganmu? Dia yang meracuni permaisuri.
Wanita beracun ini, berani-beraninya, mencoba membunuh permaisuri. Chu Qingran kenapa? Memberi racun pada permaisuri. Yang mulia hamba tidak pernah memberi racun. Yu Men Feng Hua, adalah buatan tanganmu sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain hanya kamu. Siapa yang bisa meracuninya, dan mempersembahkannya, Yu kepada Men permaisuri? Feng Hua memang dibuat oleh hamba sendiri. Tetapi yang dipakai oleh permaisuri bukan Yu Men Feng Hua. Apa maksudmu, cepat jelaskan. Yu Men Feng Hua yang hamba buat masih berada di kamarnya permaisuri. Apa yang kamu bicarakan? Saya punya saksi. Siapa? Bukan saya, mohon Kaisar. Kasihanilah nyawa hamba. Permaisuri yang menyuruh hamba melakukannya. Permaisuri. Kamu sangat mengecewakanku. Kaisar, hamba juga hanya sesaat tidak sadar. Permaisuri yang telah memimpin istana selama bertahun-tahun bisa merencanakan hal sepele seperti ini. Kamu benar-benar tidak sopan. Kaisar, apakah kamu akan menghukum hamba? Untuk seorang pilihan rendahan. Kaisar hamba bekerja untuk kerajaan ini. Jika sebagai pejabat bisa difitnah dan dijebak oleh selir, maka bagaimana pejabat di masa depan akan bertindak? Diam, pelayan rendahan. Berani membuat onar. Berhenti. Yurongyu, kamu sudah sembuh. Anakmu menghadap ayahanda. Yuer, kamu sudah sembuh. Kamu bukankah kamu keracunan? Tampaknya permaisuri benar-benar ahli dalam racun. Permaisuri, Kaisar tidak dengarkan saya. kamu wanita beracun. Aku tidak tahu orang di sampingku ternyata kejam. Kaisar, hamba benar-benar mencintaimu. Ayahanda Anda tidak bisa hanya mendengar kata-kata Yurongyu. Kaisar ini adalah pengasuh dekat selir mendiang Kaisar. Dia bisa membuktikan permaisuri yang meracuni selir mendiang Kaisar. Permaisuri, apakah Anda ingat? Saya jangan mendekat. Kamu pantas mati. Yurongjing adalah milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Juer. Tahta. Kali ini kau bukan karena bantuan kalian permaisuri tidak akan cepat menyerah. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian, aku tidak akan pernah melupakannya. Anggap saja ini sebagai balas dendam kami untuk anak perempuan kami. Membalas dendam. Ibu Qingran adalah anak angkat kami. Dulu kami hanya bisa melihatnya. Karena masalah selir kaisar sebelumnya. Dia singkan dan menderita. Sekarang akhirnya keadilan terwujud. Terbalaskan. Bisakah aku memanggil kalian Nenek? Baik. Sekarang aku hanya berharap kamu bahagia, tidak tahu apa pangeran. Tenanglah, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kali ini kalau bukan karena aku mengorbankan diri, mungkin aku akan mengikuti ibu bodohku. Pangeran. Aku tidak akan menangis untuk wanita bodoh itu. Kaisar sedang menyiapkan dekret untuk mencabut gelar putra mahkota. Mau mencabut gelarku. Maka aku akan mencabut gelarnya dulu. Nona Chu, gaya lukisanmu ini sangat indah, bisakah? Oke, setelah selesai aku akan memberikannya padamu. Baiklah, oh. Jinzi memintaku untuk memberikannya padamu. Baiklah, kamu berani merencanakan pemberontakan di malam hari. Hei, tangkap mereka. Nona Chu, dia bilang kita memberontak.
Kaisar Cukingran dan Kerajaan Jin merencanakan pemberontakan. Bukti sudah jelas, mohon Kaisar menghukum mereka. Yuer, kamu tahu tentang ini? Apakah kamu tahu? Anakmu tidak tahu. Yurongyu sungguh mengecewakan Nona Chu. Sungguh mencintaimu tapi kamu memilih melarikan diri saat ada masalah. Peta opini ini benar-benar ditemukan di tempat tinggal Cukingran. Meskipun begitu ini tidak membuktikan. Peta opini ini adalah persiapan Cukingran untuk berdagang dengan Kerajaan Jin. Tengah malam dia pasti datang untuk peta opini ini. Apakah kamu bodoh kalau peta situasi benar seperti yang kamu katakan? Seberapa pentingnya itu Nona Chu bisa mendapatkannya dengan mudah? Ayah, sepengetahuanku peta situasi ini biasanya disimpan di istana di area terlarang yang dijaga oleh pasukan pengawal. Dia sama sekali tidak bisa menjangkau itu. Dia pasti punya orang di belakangnya. Apakah maksudmu adalah aku? Katakan siapa yang menyuruhmu. Jangan takut, Nona. Siapa yang menyuruhmu datang? Nona, dia ingin membunuhmu. Kamu akhirnya muncul lagi, siapa yang mengirimmu? Jangan takut, aku akan membawamu pergi. Orang ini tidak ada hubungannya denganku. Wanita ini bagaimana? Tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Orang egois selalu seperti itu. Sayang sekali. Kamu masih merasa sayang padanya. Aku bicara tentang dia. Pengawal, bawa dia pergi. Kaisar, orang ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Situ Wenyu, kamu telah melanggar atasan. Berbuat banyak kejahatan, memfitnah. Pengawal, bawa dia dan masukkan ke penjara. Buruk sekali Pangeran Mahkota membawa pasukan menyerang masuk. Apa? Ayah memang sudah tua, seharusnya memberi kesempatan kepada kami anak muda ini. Yurongju, kamu sudah memberontak. Yurongju, kamu membawa pasukan masuk istana. Kamu ingin memberontak. Bukankah ini sudah jelas? Aku bisa sampai hari ini berkat ayahku yang baik, bajingan kamu. Kamu pantas memukulku. Jangan coba-coba menyakiti ayah. Kamu terluka. Ruangan ini beracun. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Hanya berguna bagi orang yang punya tenaga dalam. Kamu tua bangka. Serahkan segel kekaisaran kamu bermimpi. Yurongju, meskipun kamu naik tahta, kamu akan dihina oleh rakyat. Kamu juga sudah lihat ayah meninggal karena sakit. Bukan karena aku memaksanya. Lengci pernah kalah padamu, kamu pikir aku? Apakah dia akan tertipu seperti dia? Dalang di balik layar ternyata kamu. Kalian tahu lalu apa? Setelah ayahanda wafat, akulah raja baru yang sah. Kurasa belum tentu. Putra Mahkota tiba. Ayahanda, binatang yang tidak tahu terima kasih. Kamu benar-benar mencoba membunuhku. Jadi selama ini, kamu selalu waspada padaku selama bertahun-tahun. Kamu menipuku, aku memperlakukanmu dan ibumu dengan baik. Sayangnya kamu dan ibumu tamak tak terpuaskan seperti ular menelan gajah. Lalu siapa dia? Akhirnya kita bertemu, namaku Yurongchen. Dia adalah saudara kandungku. Putra mahkota yang aku tetapkan. Anakku selama bertahun-tahun. Kamu telah menderita. Ibu Ratu telah merencanakan begitu banyak. Pada akhirnya tetap kalah. Menyedihkan. Mengenaskan. Ayo. Tuan Muda Putra Mahkota. Tidak boleh. Hei, tuangkan teh untuk tangan kanan kiriku. Memberi hadiah kepada yang berjasa memang seharusnya.
Putra mahkota sudah bilang begitu, kita harus memberi muka. Selamat untukmu. Selamat menikah. Xiao Cui, kamu tidak mati, sungguh baik. Nyonya, akhirnya aku kembali. Kamu telah menderita. Tidak menderita demi Nyonya Xiao Cui, sama sekali. Tidak menderita. Chu Qingran, kamu berhutang padaku. Sudah saatnya membayarnya. Nona Chu sangat istimewa. Kalian harus baik-baik, jangan mengecewakannya. Aku percaya setelah menikah, semuanya akan lancar urusan istana adikku. Kedepannya tolong Nona Su urus dengan baik. Sedang membicarakan urusan kalian kok malah membahas aku. Aku percaya kedepannya akan semakin baik. Sisir pertama sampai ujung. Kekayaan tak perlu dikhawatirkan. Sisir kedua sampai ujung. Tidak sakit dan tidak khawatir. 3 sisir sampai ke kepala. Banyak anak dan panjang umur. Sisir lagi sampai ke ekor. Mengangkat meja dan sisir lagi. Dan sejajar alis. Mengubur mayat dapat uang banyak, menikahi gadis cantik. Gadis cantik seperti ini sayang kalau hilang. Waktu baik sudah tiba. Masuk ruangan untuk upacara pernikahan. Wangi, hamba pasti sepanjang hidup tidak akan mengecewakan Buddha. Tidak akan mengecewakanmu. Wangi belum masuk kamar pengantin, Anda sudah sangat tidak sabar. Kamu siapa sebenarnya? Wangi, jangan bercanda dengan hamba. Bercanda. Kamu siapa sebenarnya? Di mana kamu menyembunyikan istriku? Mu Rongyu. Ternyata palsu, aku ingin tahu. Kamu siapa? Jangan. Yo Meiren. Mu Rongyu, kali ini aku membawanya pulang, semoga lain kali kamu tidak akan membiarkannya dalam bahaya lagi. Qingran. Baik, baik, baik. Skenario cinta yang indah. Sayangnya di antara kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Kamu apa maksudmu? Karena aku memberi kalian berdua racun Wuji. Obatnya hanya satu. Katakan kalian berdua. Siapa yang mati, siapa yang hidup? Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Karena aku mencintai Wange. Jadi aku semakin membencimu. Benci sampai ingin membunuh kita. Ya, aku ingin memakan dagingmu, meminum darahmu, padahal aku yang pertama bertemu Wange. Mengapa akhirnya yang menemani di sisinya? Kenapa harus kamu? Karena cinta adalah pengorbanan, bukan kepemilikan. Lucu. Kamu memberikan penawarnya pada pangeran. Kamu rela mati untuknya. Berikan penawarnya padanya. Kamu. Aku yang terlalu berharap HMPH. Kalau begitu,
Aku akan mengabulkan keinginan kalian. Saling membungkuk sebagai pasangan suami istri. Selamat kepada kalian berdua, semoga bahagia selamanya. Ini sedikit hadiah akte tanah Linglong Pejilian. Kuberikan padamu, semoga kamu dan Nyonya Su bersama-sama mengembangkannya. Hadiah dari adik kita terima dengan baik ya. Terima kasih Pangeran Mahkota. Sayang, kamu sungguh cantik.